Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Juniarta, NIM 1042400001. Teman saya Harisul Fikri, NIM 1042400008. Selanjutnya teman saya atas nama Muhammad Sukri dengan NIM 1042400013. Dan selanjutnya teman saya Abdul Wahid dengan NIM 1042400014. Selanjutnya teman saya. dan saya Muhammad Iqbal atas NIM 1042400010. Dan di sini kami akan menjelaskan masuknya Islam di Muara Jambi lewat perairan. Masuknya Islam ke Muara Jambi tidak dapat dipisahkan dari peran jalur perairan, terutama Sungai Batanghari yang sejak masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya telah menjadi jalur transportasi serta perdagangan utama di Pulau Sumatera. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir timur, sehingga menjadi jalur strategis bagi para pedagang laut dan ulama muslim untuk datang ke Muara Jambi. Penyebaran Islam melalui jalur ini berlangsung secara bertahap, damai dan lebih banyak melalui interaksi sosial daripada penaklukan. Yang pertama itu jalur perdagangan Sungai Batanghari sebagai pintu masuknya Islam. Sungai Batanghari berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan pedalaman Jambi dengan Selat Malaka, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan kemudian dari Kesultanan Aceh, Malaka, pesisir timur Sumatera. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan melalui Sungai Batanghari hingga wilayah Muara Jambi. Para pedagang tersebut tidak hanya membawa barang dagangan seperti kain, rempah-rempah, keramik, logam, dan hasil bumi, tetapi juga membawa ajaran Islam. Karena perdagangan berlangsung secara rutin, masyarakat Muara Jambi memiliki kesempatan untuk mengenal agama Islam melalui hubungan yang terus-menerus dengan para pedagang Muslim. selanjutnya interaksi sosial antara perdagangan Muslim dan masyarakat lokal. Penyebaran Islam di Muara Jambi terjadi melalui hubungan sosial yang erat antara pedagang Muslim dan masyarakat setempat. Para pedagang dikenal memiliki etika berdagang yang baik, seperti bersikap jujur, amanah, adil, dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Sikap tersebut membuat penduduk lokal tertarik untuk mengenal ajaran Islam lebih jauh. Selain melakukan perdagangan, para pedagang juga menetap sementara atau bahkan menetap secara permanen di sekitar pelabuhan sungai. Mereka membentuk komunitas Muslim kecil yang kemudian menjadi pusat perkembangan Islam di daerah tersebut. Peran pelabuhan sungai sebagai pusat penyebaran Islam. Di sepanjang Sungai Batanghari terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi tempat singgah kapal dagang. Pelabuhan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi tempat bertemunya sebagai budaya dan agama. Melalui pelabuhan-pelabuhan ini, Islam menyebar secara perlahan ke masyarakat pendalaman. Para pedagang dan ulama bermanfaatkan tempat-tempat tersebut untuk berdakwah, mengajarkan dasar-dasar Islam, membaca Al-Quran, serta memperkenalkan nilai-nilai kehidupan Islam kepada masyarakat sekitar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Peran ulama dan mubaligh yang datang melalui jalur perairan. Selain pedagang, terdapat pula ulama dan mubaligh yang ikut melakukan perjalanan melalui jalur perairan. Mereka menggunakan Sungai Batanghari sebagai sarana untuk mencapai daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Metode dakwah yang digunakan bersifat damai dan
persuasif. Para ulama tidak memaksa masyarakat untuk memeluk Islam, melainkan mengajarkan nilai-nilai Islam melalui pendidikan agama, ceramah, keteladanan, serta kegiatan sosial. Cara penyebaran seperti ini membuat Islam diterima secara bertahap oleh masyarakat Muaro Jambi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi. Pengaruh Kesultanan Jambi terhadap penyebaran Islam. Setelah Islam berkembang di wilayah pesisir timur Sumatera, berdirinya Kesultanan Jambi pada abad ke-16 semakin mempercepat proses Islamiah di wilayah Muaro Jambi. Kesultanan Jambi memanfaatkan Sungai Batanghari sebagai jalur pemerintahan, perdagangan, dan penyeberangan agama. Melalui jaringan sungai tersebut, para ulama dan pejabat kesultanan dapat menjangkau daerah-daerah pendalaman untuk memperkenalkan ajaran Islam. Dukungan dari penguasa membuat Islam semakin berkembang dan menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Dan faktor geografis Muaro Jambi yang mendukung penyebaran Islam. Secara geografis, Muaro Jambi berada di tepi Sungai Batanghari sehingga mudah diakses oleh kapal-kapal dagang. Pada masa itu, transportasi air jauh lebih efektif dibandingkan transportasi darat karena kondisi hutan yang lebat dan jalan darat yang masih terbatas. Keunggulan geografis ini menjadikan Muaro Jambi sebagai daerah yang terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk masuknya agama Islam jalur sungai, memungkinkan terjadinya pertukaran barang, budaya, bahasa, dan agama secara cepat. Jadi kesimpulannya, masuknya Islam ke Muaro Jambi melalui jalur perairan berlangsung secara damai dan bertahap dengan memanfaatkan Sungai Batanghari sebagai jalur utama. Sungai ini menjadi sasaran perdagangan, komunikasi, dan mobilitas bagi pedagang muslim, ulama, serta mumalik dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, interaksi sosial, dakwah, dan dukungan Kesultanan Jambi, Islam berkembang di Muaro Jambi tanpa melalui peperangan. Oleh karena itu, jalur perairan ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah Muaro Jambi dan menjadi salah satu faktor utama terbentuknya masyarakat Islam di daerah Muaro Jambi tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.